Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja selama di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi fungsi atau persamaan kuadrat. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi yang belum nonton, silahkan nonton ya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Agar kalian lebih paham dengan baik materi ini, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke, untuk persamaan A E kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dapat ditentukan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaiannya dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, yaitu X1 atau X2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurang 4A kali C dibagi dengan 2 kali A. Atau X1 atau X2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar D per 2A. Apakah itu A? Apakah itu B? Apakah itu C? Dan apakah itu D? Ya. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta, dan D adalah nilai diskriminan. Ya. Apakah itu diskriminan? Nah, nilai dalam akar disebut diskriminan atau disingkat dengan D, yaitu B kuadrat sama dengan 4 dikali A kali C. Nah, di mana nilai diskriminan ini sangat mempengaruhi penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi nanti di akhir video akan dijelaskan hubungan antara diskriminan dengan hasil penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan 4 buah contoh soal yang terkait dengan penggunaan rumus ABC dalam menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, dari soal, dari persamaannya, nilai dari A atau koefisien dari X kuadrat adalah 1 ya. Ingat ya, di situ walaupun tidak ada angkanya ya. Sini X kuadrat dia tidak ada angkanya yang tertulis. Tapi sebenarnya dia ada angkanya yaitu 1 ya. Biasanya X kuadrat itu artinya adalah 1X kuadrat ya. Jadi angka 1 di koefisien ya tidak perlu ditulis. Jadi untuk X kuadrat koefisiennya adalah 1 ya. Kemudian ABC kita masukkan ke dalam rumus ya, sehingga seperti ada di samping ya, ada di bawah, seperti ada di bawah ini ya. Kita masukkan nilai ABC ke dalam rumus ya, kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. 5 kuadrat hasilnya adalah 25, kemudian 4 kali 1 kali 6 hasilnya adalah 24 ya. Kemudian 25 dikurangi 24 hasilnya adalah 1. Nah, akar 1 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Ya, tinggal masukkan angkanya, kemudian dihitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya X1 atau X2 sama dengan negatif 5 tambah atau kurang 1 per 2. Nah, di sini ada dua akar-akar ya. Yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangkan ya. Oke, kita kerjakan yang penjumlahan dulu ya. Jadi X1 akar-akar yang pertama yaitu negatif 5 tambah 1 ya. Ini kita pakai penjumlahan dulu yang akar-akar yang pertama ya. Di negatif 5 tambah 1 hasilnya negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Jadi akar-akar yang pertama adalah negatif 2.
Untuk selanjutnya, akar-akar yang kedua kita pakai yang negatif ya. Negatif 5 dikurang 1 ya, pakai pengurangan. Negatif 5 kurang 1 hasilnya negatif 6. Negatif 6 bagi 2 hasilnya adalah negatif 3. X 2-nya atau akar-akar yang kedua adalah negatif 3. Nah, jadi akar-akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC ya. Maka hasil atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Ya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya. A adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 2, B adalah koefisien dari x yaitu negatif 4, dan C adalah konstanta yaitu 1. Ya. Ingat ya, di sini B-nya atau koefisien dari x-nya adalah negatif 4 ya. Kalau negatif jangan lupa ditulis nih negatif, jangan sampai terlewatkan. Biasanya ada yang melewatkan tanda. Ya, jadi kalian perhatikan tanda ya. Tanda positif atau negatif. Kalau positif tidak perlu ditulis, tapi kalau negatif wajib ditulis. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ya, rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung ya. Kita hitung yang ada di dalam kurung. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16 ya. 4 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 8, sehingga 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Oke. Nah, akar 8. Nah, akar 8 tidak bisa diakarkan secara sempurna ya, maka karena akar 8 ini bukan kuadrat sempurna. Jadi untuk akar 8 itu adalah faktor dari akar 4 kali 2 ya. Maka bisa kita tulis ya, akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap 2, akar 2 ya. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Oke, sampai sini paham ya. Nah, X1 atau X2 sama dengan 4 tambah atau kurang 2 akar 2 per 2. Nah, ini kalau dilihat ya, ini bisa langsung disederhanakan ya. Artinya apa? 4 dibagi dengan 2, 2 akar 2 dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2, dan 2 akar 2 dibagi dengan 2 adalah akar 2 ya. Jadi 1 dibagi dengan 2 ya. Sehingga X1 dan X2 yaitu 2 ditambah atau dikurang akar 2 ya, bisa ditulis seperti ini. Nah, akar-akar yang pertama adalah 2 plus akar 2, dan akar yang kedua adalah 2 dikurang akar 2 ya. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya yaitu 2 tambah akar 2 atau 2 dikurang akar 2. Nah, ini bentuk atau hasil akar-akarnya adalah bilangan irasional ya, karena dalam bentuk akar. Oke, paham? Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0 ya, seperti biasa ya. Untuk A, B, C-nya ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Kita masukkan ke dalam rumus dan kemudian kita hitung masing-masing nilainya. Oke. Nah. Oke. 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ya. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 1 kali 1 adalah 4. 4 kurangi 4 0 ya. Akar dari 0 adalah 0 ya. Sehingga X12 sama dengan negatif 2 tambah atau kurang 0 per 2 ya. Oke, jadi untuk akar-akar yang pertama atau X1 ya, kita pakai penjumlahan ya, pakai penjumlahan ini ya. Jadi negatif 2 tambah 0 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah negatif 1. Begitu pula untuk yang
akar-akar yang kedua ya. Negatif 2 dikurangi 0 ya, pakai pengurangan. Negatif 2 kurangi 0 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Ternyata X1 dan X2 hasilnya sama-sama negatif 1. Oke. Nah, jadi akar-akar dari X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 ya. Karena sama ya, jadi cukup satu saja yang ditulis ya. Tapi tetap ada dua penyelesaian, yaitu negatif 1 dan negatif 1. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang keempat, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita hitung yang di dalam akar atau di dalam kurung ya, 2 kuadrat hasilnya adalah 4, 4 kali 2 kali 1 adalah 8. Ya. Yang di dalam akar kita jumlahkan. Oke, perhatikan. Nah, 4 dikurangi 8. 4 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 4. Nah, perhatikan. Akar negatif 4. Akar negatif 4 adalah bilangan imajiner atau tidak real atau hayal ya. Jadi tidak ada bilangan yang tidak ada hasil dari akar negatif ya, tidak ada hasil dari akar negatif, maka disebut dengan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Jadi kalau dilihat sih, kalau ada hasilnya imajiner berarti tidak ada ya, tidak ada bilangannya. Oke, jadi bisa kita tulis ya seperti ini ya. Nah, negatif 2 untuk X yang pertama, akar-akar yang pertama X1 sama dengan negatif 2 ditambah imajiner dibagi 4 ya. Semua bilangan kalau dioperasikan dengan bilangan imajiner hasilnya tetap imajiner. Begitu juga dengan yang X2, akar yang kedua, dikurangi dengan imajiner. Negatif 2 dikurangi imajiner bagi 4 hasilnya adalah imajiner juga ya. Bagaimana kesimpulannya? Dikarenakan hasil akarnya adalah tidak real atau imajiner ya, jadi akar-akar dari 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0 ya, tidak memiliki himpunan atau tidak mempunyai penyelesaian, tidak ada akar-akarnya. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Tadi kita sudah mencari menggunakan rumus ya, mencari diskriminannya juga. Nah, ini ada hubungannya dengan hasil atau jenis akar-akarnya. Nah, selanjutnya oke, dari 4 contoh soal tersebut, hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat sebagai berikut. Nah, pada persamaan kuadrat yang pertama tadi diperoleh diskriminannya adalah 1 ya, berarti diskriminannya itu lebih dari 0 ya. Nah, diskriminan kalau diakarkan ya, di sini tadi akar 1 sama dengan 1, ada hasil akarnya ya, maka diskriminannya merupakan kuadrat sempurna karena dapat diakarkan diskriminannya. Karena diskriminannya merupakan kuadrat sempurna, maka akar selesainya adalah 2 akar yang berlainan dan rasional ya. Di sini berlainan dan rasional, negatif 2 dan negatif 3. Oke. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua, 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Terlihat bahwa diskriminannya adalah diskriminannya adalah 8. Maka diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, kemudian 8 diakarkan, hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, diskriminan bukan kuadrat sempurna karena masih dalam bentuk akar atau tidak bisa diakarkan ya, maka akar selesaiannya adalah 2 akar real ya, berlainan dan irasional ya. Bedanya di atas adalah apabila diskriminannya ini adalah kuadrat sempurna, maka hasil akarnya adalah rasional. Sedangkan apabila diskriminannya ini adalah bukan kuadrat sempurna, artinya
tidak bisa diakarkan secara sempurna, maka hasil akarnya adalah irasional ya. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0 ya. Tadi sudah dicari nilai diskriminannya adalah 0 ya. Nah, apabila 0 ya, maka akar selesainya adalah dua akar yang sama ya, real dan rasional ya. Oke, jadi sama-sama negatif 1, X1 dan X2 nya sama-sama negatif 1 ya. Jadi itu khusus untuk yang diskriminannya sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, persamaannya adalah 2X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya yaitu negatif 4. Negatif 4 itu kurang dari 0 ya. Nah, setelah diakarkan negatif 4, ternyata negatif 4 ini adalah bilangan imajiner. Apabila diakarkan ya, maka tidak memiliki akar penyelesaian ya. Bisa dituliskan sebagai himpunan kosong. Oke. Nah, sampai sini sudah paham ya tadi dari penjelasan contoh soal dan juga dinyatakan dalam tabel. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya, maka dapat disimpulkan ya. Oke, ini kesimpulannya. Yang pertama, diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya yang pertama dua akar real berlainan dan rasional. Nah, rasional apabila diskriminannya atau akar dari diskriminan adalah kuadrat sempurna. Kemudian dua akar real yang berlainan dan irasional ya. Irasional apabila akar D-nya, akar diskriminannya bukan kuadrat sempurna. Ya, jadi dalam bentuk akar, yaitu apabila D lebih dari 0. Oke, selanjutnya untuk D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah dua akar real yang sama dan rasional ya. Contohnya tadi ya, sama-sama negatif 1 ya, dan rasional karena bukan bentuk akar. Selanjutnya untuk diskriminan kurang dari 0 ya, atau hasilnya negatif, apabila diskriminannya nilainya negatif, maka akar-akarnya ya, dia tidak mempunyai akar-akar ya, atau akarnya tidak real atau imajiner ya. Oke, dari sini ya bisa dipahami ya. Yang penting kalian bisa menggunakan atau mengoperasikan rumus kuadratik atau rumus ABC dalam memecahkan masalah ya, menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan kalian berikan komentar ya di kolom komentar ya. Jangan lupa like ya. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Demikian video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.